Selamat pagi buat kita semua. Saya bersyukur kalau kita boleh ada lagi sampai saat ini. Terlebih lagi akhirnya saya boleh berdiri di podium ini setelah ada pertimbangan kayaknya ya antara maju dan mundur. Memang kalau disuruh tugas itu ya ini memang satu kewajiban kami sebagai gembala untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau segala sesuatunya selain saya tunduk kepada Bapak Gembala, terlebih saya tunduk kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya hidup saya. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh ada dalam keadaan baik, damai sejahtera, itu karena kemurahan Tuhan. Terlebih lagi saya juga boleh diberkati dengan pujian-pujian yang dinaikkan. Pas banget kata-katanya tentang kasih sayang, ya, love ya. Kalau tanggal 14 kemarin kita boleh melakukan pesta demokrasi, ya. Walaupun beda pilihan ya, tapi kita tetap sama Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mau menang mau kalah dia nggak kenal kita, tapi Tuhan kenal kita, ya. Ya, jangan sampai kita suami istri beda pilihan terus tempat tidurnya berubah. Yang satu di sofa ya, mending ada sofa tante. di kamar di ini di balai. Di mana tuh? Di balai. Di karpet ya. Tapi semuanya kita syukuri boleh berjalan dalam keadaan damai, tidak terjadi apapun ya. Dan terlebih lagi walaupun 14 itu dibilang hari kasih sayang bagi dunia ataupun Indonesia, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang punya kasih yang selalu ada setiap hari ya. Puji nama Tuhan ya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya melihat wajah-wajahnya seger banget pagi-pagi ya. Apa mau dirubah aja jamnya ya? Buru-buru tukang masak langsung buru-buru ya, subuh ya. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk semua juga jemaat boleh hadir tepat juga pada waktunya, dan kita tetap ada dalam semangat walaupun banyak masalah, tantangan. Wajahnya sih kelihatan senyum ya, tapi kadang senyum cembetut ya. Masalah tetap boleh ada ya. Nah disinilah kita tepat datang kepada Tuhan, dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak berlama-lama kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam ayat Filipi 4 ayat 13. Saya tidak terlalu banyak ambil ayat, tapi biarlah setiap ayat yang boleh kita dengar itu kita terima dan kita pahami. Terlebih lagi itu juga boleh kita lakukan sehingga buah itu juga otomatis akan terlihat. Ya, kita buka Filipi 4 ayat 13, sudah dapat semua? Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sudah ya, kita hitungan 3, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Secara pribadi ayat ini entah bagaimana terus Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya. Memang kalau dilihat kami gembala sepertinya baik-baik aja, kayak gak ada masalah. Tetap masalah itu ada. Tapi ayat ini merupakan ayat yang begitu menguatkan saya. Dan saya juga mau menyampaikan ini, biarlah ayat ini juga menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada pasal ini, pasal 4, kalau kita boleh lihat dalam Filipi, suratan Filipi merupakan pasal terakhir, ya, pasal terakhir dalam suratan Filipi yang dimana Rasul Paulus berikan kepada jemaat Filipi. Kita tahu Rasul Paulus itu merupakan
seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai, yang Tuhan rubah 180 derajat, yang dimana kehidupannya dulu dia menyakiti Tuhan, tapi bisa dengan cara Tuhan merubah dia menjadi orang yang militan di dalam Tuhan. Perkara permasalahan banyak yang dia hadapi. Mundur nggak dia? Tidak. Biarlah itu juga boleh ada dan berlaku dalam kehidupan kita ya. Tema yang saya angkat dalam ayat ini adalah kekuatan ada di dalam Tuhan. Kita percaya kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Masalah, perkara, mau kecil, mau besar, itu pasti akan kita hadapi tiap hari, tiap waktu. Bangun tidur pun, ibu-ibu, bapak-bapak yang kita ingat, aduh, saya masih harus menghadapi ini, saya harus melewati ini. Tapi jangan kita taruh masalah itu di depan kita, tapi kita tetap taruh Tuhan di depan kita. Amin. Saya mau bahas dalam Filipi 4 ayat 13 ini, bisa ditampilkan kembali. Ayat ini yang mau saya coba ambil dan kita telaah ya. Satu perkata-perkata di mana ini benar-benar hidup ayat ini. Kita lihat di ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara. Kalau kita baca di KBBI, di Kamus Besar Indonesia, perkara itu berarti suatu masalah atau persoalan ya, yang istilahnya selalu membuat kita pasti susah. Namanya berperkara. Kalau di dalam pengadilan, kata perkara itu pastinya ujung-ujungnya harus ada korban ataupun pelaku ya. Sehingga dikata segala perkara ini merupakan berarti digabung itu adalah hal-hal perkara, mau kecil, mau besar, mau sedang, itu sama. Semua segala perkara yang ditafsirkan di mana perkara itu baik itu mengenai kekhawatiran ya, baik itu perkara kekurangan, kelimpahan juga berperkara. Banyak duit di sana kita lihat, banyak perkara, rebut-rebutan, ya kan? Nggak punya duit juga berperkara, ya, sama aja. Jadi perkara itu dari semua aspek itu kita bisa istilahnya lihat, membuat kita jadi kok ini jadi bermasalah ya, cuman hal yang sepele, sehingga itu membuat adanya perpecahan. Gak usah jauh-jauh dengan keadaan sekarang pun konflik politik, banyak isu-isu yang dinaikkan, perkara-perkara yang membuat misalnya si A sudah jelas dia menang, yang lainnya pun sepertinya emosi, cari perkara, cari isu, garing sana, goreng sana, gini sih segala sesuatu. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah melakukan pesta demokrasi dengan baik, sudah kita serahkan kepada Tuhan. Siapapun yang terpilih, itu sudah jalannya Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tinggal berdoa, Tuhan pakai pemimpin yang Tuhan sudah pilih, itu boleh menjadi pemimpin yang menyayangi bangsa Indonesia, khususnya Indonesia, sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan masih diperbolehkan beribadah dengan damai. Di luar sana kita bisa lihat mereka beribadah ngumpet, mereka beribadah di bawah tanah, Alkitab pun tidak punya. Kita baca Alkitab bisa setiap saat, di mana saja, tidak ada yang mengganggu. Kita gunakan waktu ini. Suatu saat kita akan susah mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi di saat kita sudah mendengar dan mengingat itu otomatis akan menjadi kekuatan kita di saat itu Tuhan izinkan. Ya. Jadi
Di dalam kata segala perkara, jelas walaupun banyak hal, kekhawatiran, baik itu masalah, baik makanan, ekonomi, ataupun yang lainnya, biarlah kita tetap berpegang kepada Tuhan. Itu tidak membuat kita semakin lemah. Kita percaya kalau Tuhan itu akan ada selalu memberikan kekuatan bagi kita. Kita coba buka. Nah, maksudnya di Filipi 4 ayat 13, kita naik ke atas. Ayat 12. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini rahasia Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Di mana jemaat Filipi itu mereka juga menerima, menikmati pada saat dia masa kelimpahan, dan dia juga diperhadapkan dalam masalah hal yang dia boleh mengalami kelaparan. Jadi di ayat 13 jelas dikatakan, sehingga semua perkara yang dihadapi itu dia percaya dapat dia tanggung di dalam Tuhan, karena dia tahu kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga rahasia-rahasia yang ada dalam kehidupan kita tidak ada yang tertutup dari Tuhan. Mungkin kita suami istri bisa saling menutupi. Saya ada hal yang mungkin tidak berani saya sampaikan kepada gembala, bisa saya tutupi. Begitupun pula mungkin Bapak Gembala ataupun jemaat di tempat ini. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang tertutup. Segala perkara apapun yang kita hadapi, Tuhan itu tahu. Karena apa? Hidup kita ini Tuhan yang punya. Lalu di pasal, masih di ayat itu, kita masuk ke kata yang kutanggung. Kata kutanggung ini merupakan kata kerja. Jadi kata-kata ini bukan menyatakan Rasul Paulus itu dia kuat, dia mampu, bukan. Tapi kata kutanggung di sini dia menyatakan berarti Rasul Paulus dia sebagai manusia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang ekstra. Entah bagaimana dia bisa menyatakan segala perkara ku tanggung secara manusia. Rasul Paulus katakan itu, ku tanggung. Karena dia tahu dia mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang lebih di dalam hidup dia. Karena apa? Perkara-perkara itu tidak akan membuat dia semakin lemah dan tidak membuat dia menutup matanya sehingga dia seperti tidak terlihat adanya kekuatan untuk menyelesaikan masalah atau perkara itu. Sehingga kata-kata di Filipi 4 ayat 13 itu jelas, kata-kata segala perkara dapat kutanggung. Kutanggung ini berarti Rasul Paulus dia menyatakan kalau dengan keterbatasannya dia sebagai manusia, umur bertambah, fisik lemah, ya. Tapi perkara itu nggak pernah berkurang, betul nggak? Ada juga semakin bertambah. Kadang perkara yang sudah pernah terjadi pun itu terulang kembali. Tapi umur kita semakin bertambah, tubuh ini semakin lemah. Jika ada Tuhan di dalam kita, kemampuan ekstra itu yang membuat kita bisa kuat menghadapi segala perkara itu. Ya, coba kita buka di 2 Korintus 12 ayat 9. Ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus.
Jelas dalam ayat ini Rasul Paulus katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus katakan di saat dia lemah, tapi disitulah dia percaya kuasa Tuhan itu boleh ada, yang menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya yang bisa membantu menyelesaikan dalam permasalahan yang dia hadapi. Bukan hal yang mudah ataupun gampang Rasul Paulus untuk mengembalakan jemaat-jemaat di tempat di sana. Banyak watak, banyak pemikiran yang membuat dia sendiri mungkin semakin lemah dan semakin bingung. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ini jelas dia katakan karena kasih karunia-Nya Tuhan cukup bagi dia, sehingga kelemahan-kelemahan yang dia hadapi itu karena kuasa Tuhan sehingga semuanya menjadi sempurna. Sering kita lemah, tapi tidak dipungkiri kalau kita ada di dalam Tuhan, kita boleh ada kekuatan baru. Amin. Terkadang di saat kita lemah, ada juga manusia dia akan semakin terperosok dan semakin lemah karena tidak ada Kristus, tidak ada Yesus dalam kehidupannya. Ya, sehingga biarlah dalam kata-kata kutanggung di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai kekuatan ataupun kemampuan lebih karena ada Kristus di dalam kita. Lanjut di kata yang berikutnya di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, setelah segala perkara dapat kutanggung, dia katakan di dalam Dia. Di dalam Dia ini merupakan syarat utama yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Di dalam Dia. Lawan kata di dalam berarti di luar. Ya. Artinya kalau kita ada di dalam, berarti kita ada inside. Kita yang ada di dalam Tuhan. Ya. Bukannya istilahnya Tuhan istilahnya ada di sana, mungkin di luar kita, bukan, tapi kita ada di dalam Tuhan sehingga membuat ya yang bersangkutan itu juga ada bernaung dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dalam pasal di Yohanes 15 sering kita baca, ya, mungkin kita coba lihat di Yohanes 15. Perikop ini dikatakan pokok anggur yang benar. Yohanes 15, perikopnya coba kita lihat ya, itu adalah pokok anggur yang benar. Tapi dalam satu pasal ini kita ambil di Yohanes 15 ayat 7. Jelas firman Tuhan ini katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada janji Tuhan di situ. Janji Tuhan itu ya dan amin. Manusia boleh berjanji, dia ngomong A, dia katakan setia, aku cinta padamu untuk selamanya. Belum tentu, ya kan?
Tapi kita percaya kalau kita ada anak-anak Tuhan, kata-kata itu akan tetap ada. Ya. Jadi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sehingga kita tahu kata di dalam aku berarti firman itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah diisi terus dalam kehidupan kita hari-hari dengan kebenaran firman Tuhan? Atau kita tiap hari hanya diisi hanya dengan gosip, atau diisi dengan mencari kejelekan orang lain, atau bagaimana cara untuk menjatuhkan si A, menjelekan si B? Kita yang tahu apa yang kita isi dalam kehidupan kita. Sehingga kata di dalam Dia itu merupakan arti di mana kita ada di dalam Tuhan, di dalam Tuhan yang empunya dalam kehidupan kita, sehingga setiap janji yang Tuhan berikan itu akan nyata. Agar apa? Agar kita bisa menikmati itu dengan kita boleh ada tinggal di dalam Dia sendiri. Jadi jangan pernah kita melewati, jangan pernah kita tinggal ataupun di luar Tuhan, sehingga semua itu akan sia-sia. Kita mencoba, Tuhan terlalu banyak mengecewakan saya. Tuhan yang mengecewakan atau kita yang mengecewakan Tuhan? Terbalik kayaknya ya. Tuhan sudah kasih jalan ini dengan baik, jalan ini dengan lurus. Tapi kadang-kadang kita sering sendiri yang menyimpang atau keluar di dalam Tuhan. Apa yang kita terima? Kekecewaan, kesia-siaan. Sehingga semakin kita di luar, semakin hidup kita gak ada artinya dan gak ada ujungnya. Pastinya juga yang membuat kita semakin kecewa dan kecewa. Manusia boleh kecewa, mungkin dengan saudara ataupun dengan orang-orang terdekat kita. Kita kembalikan fokus kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, biarlah kekecewaan itu boleh ada, tapi kita tetap ingat Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Yakinlah kalau kita punya kekuatan dan kemampuan itu ketika kita ada di dalam Tuhan, ya. Lalu di kata berikutnya di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Dia, perkara itu dapat kita lewati. Bukan kita hindari, tapi kita lewati. Karena apa? Yang memberi kekuatan kepadaku adalah Dia sendiri. Memberi kekuatan dalam kata-kata ini Rasul Paulus menyatakan berarti dia punya Tuhan yang besar. Dia punya Tuhan yang hidup. Mungkin dia tidak lihat Tuhan dalam bentuk rupa patung ataupun dalam bentuk yang lain. Tapi power yang tidak terbatas itu yang boleh dirasakan oleh Rasul Paulus. Sehingga nyata ayat ini boleh hidup dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan saya juga terus meyakinkan ayat ini juga akan hidup dalam kehidupan kita. Karena kekuatan yang besar, kekuatan yang tidak terbatas itu jangan hanya dimiliki oleh Rasul Paulus, tapi kita mau itu ada juga dalam kehidupan kita. Ada kisah, mungkin pernah kita tahu atau baca, kita tonton dari masa saya ya, saya dulu masih nonton ya, petinju ya, Evander Holyfield. Dia salah satu orang yang bisa mengalahkan Mike Tyson
yang dibilang si leher besi gak pernah kalah. Orang takut kalau sudah bertanding sama dia. Saya melihat dalam seorang petinju ini, saya tahu dia pasti anak Tuhan. Orang tuanya pun sudah mendidik dia di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Di saat dia bertanding, kita bisa lihat ada tulisan, ya. Jadi ada ayat ini, Filipi 4 ayat 13. Dia tulis di bajunya atau di pinggangnya, ya. Saya kurang ingat. Filipi 4 ayat 13. Dia tulis. Mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu apa artinya. Tapi dia jelas, dia pegang kebenaran firman ini. Mike Tyson perkara besar di dalam dia bertanding. Tapi di saat dia sudah tahu di dalam Tuhan, kemenangan itu dia akan terima. Sehingga ayat ini tidak jadi sia-sia. Ayat ini menjadi berkat buat diri dia sendiri. Dan di saat dia tulis dan dia kenakan, ayat itu menjadi berkat juga buat orang lain yang mungkin tidak tahu, yang mungkin belum pernah baca. Dan dia memperlihatkan sebagai dia adalah kesaksian hidup yang Tuhan akan berikan, di mana dia akan mengalahkan si Mike Tyson ini. Kita tahu mungkin, ya, petinju Evander ini nggak selalu menjadi pemenang, tapi orang-orang dunia bisa melihat, bisa mengalahkan si Mike Tyson itu karena siapa? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah, ya, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan orang lain. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan mungkin si A, si B, kekecewaan yang kita terima. Karena di saat orang itu tidak bisa membantu kita, kita kecewa sama orang ini, tapi kita juga jadi ikutan kecewa sama Tuhan. Betul gak? Padahal Tuhan bilang bukan dia yang nolong kamu, aku yang nolong kamu. Kenapa kamu gak minta kepada saya? Jadi ingat, kita terus andalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ayat ini jelas dikatakan, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah, berarti Tuhan gak suka di saat kita mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lanjut, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Semak kita tahu dia menjalar, tapi gak ada ujungnya, malah merugikan sekitarnya, ya kan? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, merusak ia. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruh harapan kita penuh kepada Tuhan. Karena kita tidak mau ada kutuk dalam hidup kita. Kita mau ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya, biarlah dalam ayat ini, Filipi 4 ayat 13, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dialah yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Ulangan 31 ayat 8. Biarlah ayat ini juga menjadi kekuatan bagi kita, karena Tuhan ada di depan kita. Jangan taruh Tuhan di belakang kita. Jangan kita mengkerdilkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kita. Firman yang boleh kita dengar bukan
kebetulan, tapi itu adalah firman yang terus akan hidup dalam kehidupan kita. Kita gak pernah tahu besok apa yang kita hadapi. Mungkin kita dalam keadaan nyaman saat ini, tapi perkara itu selagi masih kita hidup akan terus ada. Karena perkara yang kita hadapi itu merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan mukjizatnya dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan ada di depan kita. Dia akan terus berjalan, membuka jalan dalam setiap perkara dan permasalahan dalam kehidupan kita. Kadang kita bingung, Tuhan, saya harus cerita kepada siapa permasalahan ini. Mungkin pada suami bukannya solusi yang kita dapat, malah adalah pertengkaran. Saya merasa terlalu banyak masalah atau perkara yang di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tapi di saat saya ada terus di dalam Tuhan, satu demi satu Tuhan bukakan jalan. Saya harus melewati batu kerikil itu, sakit, tapi saya percaya di ujungnya janji Tuhan itu kemenangan boleh kita terima. Sehingga jangan pernah kita takut, berpegang terus, jangan patah hati, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mungkin kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan 24 jam non-stop ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah adalah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Apa masalahmu dalam hari ini? Apa bebanmu yang menjadi menghalangi kadang kita susah untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Biarlah ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Dalam Ulangan 31 ayat 8, ingat, Tuhan ada di depan. Bangun pagi, di saat sebelum kita berdoa, kita katakan, kita harus menyemangati hidup kita. Saya kuat hari ini karena Tuhan ada di depanku. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Amin. Puji nama